Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Buat sahabat-sahabat pecinta tarot, untuk tema hari ini aku akan readingan untuk request ya dari sahabat Farizara Tarot tentang karma ya. Ini masih tentang karma mantan yang telah menyakiti, khusus untuk zodiak Sagittarius. Buat kalian yang berzodiak Sagittarius ya, silahkan tonton video aku ini sampai habis, sampai selesai. Dan readingan ini bersifat general, bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Dan hanya energi yang terkoneksi dengan kartu tarot aku lah yang resonate. Tapi aku berharap buat kalian yang menyempatkan menonton video aku ini, readingan aku ini resonate buat kalian. Dan buat kalian yang baru saja bergabung, aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku, Farizara. Dan jangan lupa ya guys, kalian subscribe, like, share, dan komen video aku ini. Dan bantu aku untuk mencapai 1000 subscriber. Buat kalian yang sudah subscribe, like, share, dan komen, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan buat kalian yang ada pertanyaan yang kalian ingin aku readingkan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk pertanyaan kalian nanti akan aku buatkan videonya. Oke guys, tolong bantu channel YouTube aku ini bisa berkembang dengan baik, bertumbuh, dan disukai oleh kalian. Semoga readingan aku ini bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Oke guys, kita mulai saja readingannya. Aku buka ya, energi mantan Sagittarius. Oke, kita mulai saja. Oke, bagaimana energi mantan Sagittarius ya yang sudah menyakiti Sagittarius? Oke, aku ambil 7 kartu ya guys untuk melihat energi mantan Sagittarius. Di sini ada Queen of Cup, ada Knight of Wands, ada The Hermit, ada Six of Cup, ada Strength, ada The Emperor, dan ada The Wheel of Fortune. Oke, aku baca ya kartunya. Tampaknya mantan Sagittarius ini sedang dalam ketidakdewasaan emosional. Dia merasa tidak aman secara emosionalnya. Adanya kurang kepercayaan. Dan orang ini tidak layak juga diberi kepercayaan. Dengan kata lain, orang ini, mantan Sagittarius ini tidak bisa dipercaya. Emosinya tuh lebih menguasai daripada akal pikiran dia atau logika dia sendiri. Orangnya terlalu sensitif di sini, juga penuntut secara emosional. Pemikirannya juga dangkal. Tidak serius atau sering meremehkan sesuatu ya. Orangnya ini rapuh dan lemah. Juga ada keegoisan di sini. Orangnya mudah merajuk ya. Jadi di jiwanya dia ini ya, di jiwa dia, di dalam hatinya itu sering kesal gitu ya. Sering orang ini gampang kesel gitu. Gampang kesel sama seseorang, gampang sakit hati. Juga
kalau marah, kalau kemarahannya itu dipenuhi dengan rasa kebencian. Di sini juga orangnya pendendam dan iri hati. Dan dia ini juga orangnya suka memanipulasi ya secara emosi. Dan ada ketidaksetiaan juga. Sepertinya ada masalah di kesehatan emosional dia. Imajinasi dia ini terlalu berlebihan. Intuisinya juga lelet ya. Intuisinya itu kayak dia kalau ada feeling gitu ya, ada firasat itu intuisinya itu lambat. Jadi secara rohani itu dia kelelahan, capek, dia sebenarnya capek di pikiran ya. Orangnya ini mudah berubah pikiran. Berubah pikirannya itu tanpa alasan. Emosinya susah terkontrol ini orangnya. Lebih ke mencintai dirinya sendiri orangnya. Dan dia hanya peduli pada diri sendiri. Kalau kalau gembira itu gembiranya bisa sampai yang histeris gitu ya. Kalau emosi juga gitu, sampai histeris gitu. Jadi kayak tidak terkontrol gitu ya di sisi emosinya orangnya ini. Tapi orangnya ini terlalu dermawan sih. Terlalu banyak memberi. Dia kalau suka sama orang itu dermawan. Dan di sini aku lihat kreativitas dia juga terhambat. Ada perasaan tertekan ya di hatinya ini. Dan dia di sini juga mengabaikan kesehatannya, terutama kesehatan emosi. Dan orangnya ini kayak nggak bisa mandiri ya, sangat ketergantungan orangnya. Ketergantungan pada pihak lain. Adanya kartu ini ya, Knight of Wands menunjukkan mantan Sagittarius ini mengalami frustasi, mengalami keseringan berpindah-pindah kerja atau berganti-ganti pekerjaan. Di sini juga aku melihat mantan Sagi itu sepertinya ketakutan akan komitmen dalam kehidupan asmaranya. Bisa jadi pasangan mantan Sagi ini yang baru itu yang ketakutan akan komitmen. Salah satu dari mereka itu ingin melarikan diri dari komitmen. Ini yang bisa menyebabkan keretakan di antara keduanya. Untuk keuangan mantan Sagi, aku lihat di sini tidak aman ya, dan dia ada rasa khawatir yang berlebihan, ketakutan akan kondisi keuangannya. Dan bila mantan Sagi ini punya proyek, sepertinya proyeknya tidak berhasil. Atau bila dia memulai bisnis yang dia rencanakan itu akan ada masalah. Karena di sini mantan Sagi itu juga tidak melakukan usaha yang maksimal. Nggak ada upaya atau usaha yang maksimal. Dan dia ini juga tidak mempunyai cukup pengalaman dan keterampilan. Juga adanya tanggung jawab yang kurang. Aku lihat di sini lebih ke tanggung jawabnya ya yang kurang sekali. Dan di sini aku melihat mantan Sagi itu merasa kesepian, merasa kesendirian, seperti terisolasi. Dia ini butuh bimbingan batin. Dan untuk saat ini dia sepertinya antisosial, menarik diri dari kehidupan sosialnya. Pasangan mantan Sagi ini sudah mengabaikan dia. Jadi si mantan Sagi ini merasa kesepian, kesendirian. Karena pasangannya ini, pasangan dia ya, itu sepertinya hanya fokus ke dirinya sendiri juga. Banyak konflik dan pertengkaran yang melemahkan ikatan mereka. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, ini bakalannya ini bisa berakibat buruk untuk relationship mereka, karena konflik batinnya itu seperti dipendam dia, dan dia itu mengabaikan kebutuhan si mantan Sagi ini. Jadi si mantan Sagi ini merasa sendiri, sepi, kayak hampa gitu hidupnya.
Walaupun dia punya pasangan, tapi dia merasa dia tuh sendiri, loneliness. Dan ini menjadikan tekanan batin untuk si mantan Sagi sendiri. Dan aku lihat mantan si Sagi ini masih suka teringat pada kenangan bersama kalian. Dia masih suka teringat padamu ya, pada kenangan bersamamu. Jelas sekali ini mantan kalian Sagi susah untuk mengendalikan emosinya. Jadi dia ini juga tidak ada rasa kepercayaan diri, keseimbangan batin dia juga nggak ada. Dia sepertinya itu tidak berani ya melakukan sesuatu usaha gitu. Dia tidak ada tekad untuk keberanian, itu dia tidak ada. Dan di sini aku lihat juga dia sepertinya kelelahan fisik dan mental. Bisa jadi dia ini terlalu banyak bekerja dan menghabiskan terlalu banyak energi. Tampaknya mantan Sagi ini butuh istirahat. Sering menyesal juga dengan keputusan yang dia ambil. Dan di sini aku lihat pasangan baru mantan Sagi. Orangnya itu dominan. Terlalu mengendalikan orangnya. Dan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Karena dominasinya itu terlalu ya. Yang satu terlalu mendominasi. Sehingga yang satu merasa tertindas. Dan pasangan si mantan Sagi ini hanya ingin kehangatan, perhatian. Dan aku lihat di sini sepertinya kalau hubungan mereka ini tidak diselamatkan, ini bisa berakhir. Dan pasangan mantan si Sagi ini orangnya menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi. Bisa jadi hubungan asmara mereka ini hanya berlangsung singkat. Untuk mantan Sagi sendiri, dia ini tampaknya tidak menyukai posisi dia di pekerjaannya. Bisa juga tempat kerjanya sekarang itu merupakan tempat kerja yang buruk. Atasan mantan si Sagi juga bisa memperlakukannya dengan tidak hormat, atau dia juga tidak menerima cukup uang ya dari pekerjaannya ini. Kartu ini juga berarti perubahan nasib. Ibarat ini roda berputar. Ketika kalian melakukan hal yang baik di kehidupan kalian sebelumnya, kalian itu akan mendapatkan hal yang baik pula di kehidupan kalian selanjutnya. Apa yang kalian lakukan itu di masa lalu berpengaruh di masa depan kalian. Di sini aku lihat mantan si Sagi bernasib buruk ya. Jadi ini awal kejatuhan dia. Aku mau buka tentang karmanya ya, apa karma yang didapat oleh mantan Sagittarius. Karma apa yang didapat oleh mantan Sagittarius? Oke, karma apa yang didapat mantan Sagittarius? Aku ambil 7 kartu ya guys. Di sini ada Knight of Cups, ada Page of Cups, ada Four of Swords, ada Ten of Swords,
ada Seven of Wands, ada Six of Wands, dan ada Four of Cups. Di sini aku melihat mantan Saki, tidak adanya pengakuan ya, tidak adanya penghargaan di tempat kerja. Dan bisa juga dia akan mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami penipuan, juga kegiatan ilegal. Di dalam hubungan asmara, kartu ini mengisyaratkan sebuah perpisahan karena perubahan yang tak terduga dari perilaku pasangan mantan si Saki. Yang tadinya awal itu tampaknya bahagia, kehidupan asmara mereka ini tampaknya bahagia di awal, tapi di sini malah semakin kesini semakin hubungannya itu berubah menjadi hubungan yang penuh penghinaan, adanya penipuan juga di sini. Dan kartu ini mengisyaratkan pasangan mantan si Saki ini orangnya tidak bertanggung jawab, justru bisa berubah ini menjadi seorang penipu. Juga orangnya mudah bersikap kasar, obsesif dan agresif. Pasangan si mantan Saki ini orangnya hanya untuk kesenangan sesaat aja. Si mantan Saki ini orangnya itu suka memanipulasi perasaan dulunya. Dan sekarang itu karma untuk dia itu ya, perasaan dia juga dimanipulasi oleh pasangan yang sekarang. Dan jika dia dulu mematahkan hatimu, karma dia itu juga dia akan dipatahkan hatinya oleh pasangannya yang sekarang ini. Jika dia dulu itu tidak setia padamu, ya pasangan barunya ini tidak setia sama dia. Jadi karma yang dia dapatkan itu, apa yang sudah dia lakukan kepada kamu dulu itu berbalik ke dia sendiri. Dia ini sangat sensitif sekali sekarang perasaannya itu. Perasaan emosionalnya itu sangat sensitif sekali. Jadi dia tuh sekarang lebih menjadi sosok yang pendiam, naif gitu. Dan yang menakutkan tuh dia bisa bertindak secara impulsif. Dan mantan Saki ini orangnya memang tidak dewasa, cenderung manja. Di sini ada Four of Swords ya. Adanya konflik dalam kehidupan mantan si Saki, dan dia juga merasa patah hati, perjuangan yang tidak dianggap, perasaan kehilangan, sakit hati yang teramat dalam, juga bisa berarti penyakit. Tampaknya mantan Saki ini butuh istirahat dari tekanan hidup yang dia lalui atau dari masalah-masalah dia. Tekanan ini dia dapatkan di sekitarnya, masalah pekerjaan juga, dan di hubungan asmara dia. Sebenarnya dia ingin melepaskan diri dari kecemasan ini. Dia pun merasa bersalah dari diri sendiri ya. Ada perasaan bersalah di sini. Bisa jadi dia merasa bersalah padamu ya, Saki. Kadang-kadang itu dia suka diem gitu, diem yang terlalu lama gitu. Lebih ke dia ini lebih kayak kesepian ya, kesendirian. Jadi ini mantan Saki ini terlalu sering menyendiri. Jadi dia kalau ada masalah dia pikir sendiri. Jadi tambah pikirannya tuh, otaknya tuh tambah buntu. Dan sepertinya di sini dia sudah pasrah dengan keadaannya. Sepertinya dia itu sudah stagnasi, artinya berhenti berusaha dan membiarkan semua masalah itu ya berlalu atau berjalan dengan sendirinya gitu. Dia yang dia ingin tuh dia bisa melepaskan semua kekhawatiran, kecemasan dia selama ini. Dia sendiri merasa kecewa dengan pasangannya. Dia itu kan ingin mendapatkan pasangan sesuai dengan harapan dia. Ibaratnya dia ada kriteria-kriteria, tapi apa yang dia inginkan, apa yang dia dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang ekspektasi dia yang selama ini dia harapkan si pasangannya ini akan menjadi tipe dia atau sesuai keinginan dia. Itu kenyataannya tidak.
Dan jika dia ingin mencari pasangan baru lagi, misalnya dia ingin lepas dari hubungannya dengan pasangannya ini, dia mau cari pasangan yang baru tuh, tampaknya dia akan lama menemukan seseorang yang akan datang di kehidupannya itu lama, tidak dalam waktu dekat dia bisa menemukan lagi. Jadi selama dia dengan pasangan barunya ini, mantan si Saki itu, dia tuh seperti tidak ada ruang dan waktu untuk dirinya sendiri. Dia banyak meluangkan waktu untuk si pasangannya ini, tapi apa yang dia dapatkan itu nggak sebanding gitu dengan pengorbanan dia, dengan perjuangan dia selama ini. Pertengkaran dengan pasangannya itu sering kali terjadi, dan masalah-masalah di kehidupan asmaranya itu tidak ada yang terselesaikan. Ya, dia sudah jenuh sesungguhnya. Dia sudah jenuh dengan hubungan ini yang terus-menerus tuh hanya pertengkaran. Dan dia ini memilih menghindar dari pertengkaran, mendiamkan saja. Ini mengalami seperti pasangan dia ini suka ngomel-ngomelin dia, suka marah-marahin atau nuduh-nuduh. Itu kan menyakiti hati dia. Dulu dia menanggapi, tapi ke arah sekarang ini lebih dia itu membiarkan aja, kayak seperti bodoh amat gitu, seperti dia itu sudah capek, aku lebih baik menghindari pertengkaran ini dengan diam begitu saja. Dia lebih ke arah diam sekarang ini. Di sini dia sangat tersakiti. Ada kartu Ten of Swords, patah hati dia, patah hati yang teramat dalam, sakit hati juga yang teramat dalam. Konflik kehidupan dia sama pasangan barunya ini, mantan si Saki ini, sudah terungkap. Sepertinya dia mengalami pengkhianatan dari pasangannya. Ada perasaan kehilangan, kesedihan. Kesedihannya ini sangat tragis di hati dia, sangat tragis, menyayat hati, menyayat perasaannya banget. Jadi apa yang dia lakukan terhadapmu ini sudah terbalaskan. Dia mengalami hal yang sama, bahkan lebih pedih ya. Dia ini masih cemas, masih stres, masih ada ketakutan pada dirinya apa yang akan terjadi selanjutnya. Pergulatan di masalah hati ini yang paling berat untuk dia, untuk bisa bergerak maju. Dia ini kayak seperti butuh sosok seseorang yang menyayangi dia, yang memperhatikan dia. Ini ada kartu Seven of Wands. Ini dia harus berjuang lebih keras. Jadi dia ini harus bangkit. Perjuangannya ini tidak main-main nih, harus perjuangan yang keras sekali ini. Diharapkan ada keberanian di sini. Tapi tampaknya aku lihat dia ini sudah sangat kelelahan dan menyerah, alias gagal ya. Dulu dia menyakitimu itu, dia merasa dia itu sudah menang, rasa kepuasan di hati dia bahwa dia itu sudah menang dari kamu. Dan dia dulunya itu sering menunjukkan pada kamu, ibaratnya kayak pamer gitu, pamer di sosial media, bisa jadi ya sudah bahagia bersama pasangan barunya, atau bisa juga dia pamer di sosial media kalau dia sudah sukses di karir dan pekerjaannya, bisa jadi kenyamanan dia di kondisi finansial atau materinya dia. Jadi dia ini pamer dulu itu tujuannya untuk pengakuan publik aja. Kalau dia nih, aku udah bahagia nih, tanpa aku putus sama kamu, aku baik, aku lihat nih, aku nih pilihanku. Bisa jadi nih dia merasa membanggakan pilihannya yang baru, aku lebih baik sama dia daripada sama kamu, dia lebih baik dari kamu, segala-galanya bla 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 bla. Dulu dia pamer seperti itu di media sosialnya ya, sepertinya pasangan dia yang baru itu lebih baik segala-galanya dari kamu. Tapi di sini dia mendapatkan karmanya. Apa yang dia pamerkan, definisi dia tentang pencapaian dia, kesuksesan, yaitu ternyata itu cuman hampa. Aku bilang hampa ya, karena itu kayak kosong gitu loh. Apa yang dia pamerkan itu tuh ibarat dia dulu merasa menang dari kamu, kemenangan yang hampa, kemudian kosong, percuma dia seperti itu. Karena publik juga nggak peduli, dia mau bahagia juga kan bodoh amat, nggak begitu peduli sama pengakuan dia di publik kan. Kenyataannya apa? Di sini dia mengalami kejatuhan setelah menyakitimu. Yang dia tunjukkan di publik itu tidak sesuai seperti itu hanya pencitraan dia saja. Yang sesungguhnya terjadi itu ya seperti ini yang di kartu tarot ini.
Sepertinya dia malu ya pada dirimu. Kalau dia ngungkapin yang sesungguhnya tuh dia malu. Tinggalkanmu, dia memilih orang lain yang dia pikir orang lain tuh lebih baik dari kamu, segala-galanya lebih baik dia, pasangan barunya itu yang dia pikir seperti itu. Kenyataannya itu malah orang yang dia pilih itu orang yang salah, yang malah justru lebih buruk segala-galanya di sini. Yang dia dapatkan kan tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dan dia ini ada penyesalan, ada rasa malu juga. Kenapa dia dulu milih orang ini? Dia masih teringat masa lalu denganmu. Ini ada kartu Four of Cups. Dia menarik diri dari segala rutinitas. Dia ini merasa malu. Jadi banyak pikiran-pikiran dia yang dia terbebani dengan masalahnya dan dia sudah tidak sanggup. Artinya dia sudah menyerah tadi. Dia juga menolak bersosialisasi, menolak juga melihat peluang baru yang terbentang di hadapannya. Lebih ke arah diri sendiri dia. Di sini dia lebih sering murung, cemberut gitu, sangat emosional. Dia juga bisa menghukum orang lain melalui manipulasi emosionalnya dia. Jadi dia itu melakukan pemerasan secara emosional untuk memuluskan jalannya sendiri. Dia akan memanipulasi perasaan kamu, memanipulasi emosional kamu saat bersamamu Sagi. Dan hal ini menimpa dia. Dia mengalami hal seperti itu, ya. Dia juga dibegitukan seperti itu oleh pasangan barunya. Ketidakstabilan emosional di sini. Dan dia juga ada potensi untuk mendekatimu lagi. Karena di sini sepertinya dia akan menemui seseorang dari masa lalunya. Oke, terjawab sudah ya untuk karma mantan Sagittarius. Ternyata dia mengalami banyak masalah ya, baik dalam kehidupan asmara, di pekerjaan juga, dan keuangan juga ya. Tidak ada income ya, dan adanya nasib buruk ya. Ini mayor arkana ya. Nasib buruknya itu sepertinya berlangsung lama. Juga di sini ada ini ya, The Hermit. Rasa kesunyian dia, kesepian dia itu lama dia rasakan. Dan dia sepertinya lama mengurung diri, menghindari sosialisasi ya, karena dia sangat terluka dalam di sini. Yang tadi aku lihat terluka dalam, dan dia ini yang berlangsung lama ya pada kehidupannya itu. Ini dia tidak ada keberanian untuk melepaskan diri dari semua problemnya. Dia memilih menyerah, tidak melakukan usaha, tidak melakukan upaya apapun. Dan di sini dia ini juga tidak mampu melawan keegoisan pasangan dia, kedominanan pasangan dia kepada dia ya, sikap posesif pasangan dia kepada dia ini dia juga susah menghindari. Jadi apa yang dilakukan pasangannya itu kepada dia, perlakuan pasangannya dia kepada itu berlangsung lama. Oke guys, sekian dulu readingan dari aku ya untuk karma mantan yang telah menyakiti Sagittarius. Semoga menjawab pertanyaan kalian ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku ini sampai selesai, terutama untuk kalian ya Sagittarius. Ini readingan untuk kalian. Semoga readingan ini bisa memberikan informasi untuk kalian ya, tentang mantan kalian, tentang karma yang dia dapatkan setelah menyakitimu. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Akhir kata aku ucapkan, selamat beraktivitas, salam sukses selalu dan bahagia. See you. Thank you.
Bye.